Limbah sisa kain potongan batiknya pun ternyata masih bisa dimanfaatkan oleh Rukoyah. Kain perca sisa potongan batik bisa disulap menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti tempat tusuk gigi, hiasan toples plastik, dan bisa juga dikreasikan pada guci sehingga nilai jual guci bisa menjadi lebih tinggi. Potongan daripada penjahitan yaitu kain perca kita manfaatkan. Kain perca itu mulai dari tusuk gigi, tempat tusuk gigi yang kami jual dengan harga Rp5.000 sampai mungkin perca yang harganya sampai ratusan ribu rupiah. Contohnya dengan kami tempel di guci atau pot plastik dengan beberapa media, itu nilainya akan lebih daripada saya tadi dengan tusuk gigi. Namun begitu tetap aja semua ada pangsa pasarnya. Ketika mungkin tusuk gigi dengan harga Rp5.000, saya pun juga pernah mendapatkan pesanan ketika orang untuk souvenir pernikahan. Di situ ada tempat plastik juga, ada tempat pensil untuk anak-anak. Ketika ada kunjungan sekolah, tetap aja ada anak sekolah yang bisa memanfaatkan itu sebagai oleh-oleh dan harganya pun terjangkau. Untuk yang lebih kerennya, setelah kita tempel ke dalam keramik, medianya keramik, itu otomatis harganya akan meningkat juga. Jadi pemanfaatan limbah yang atau notabene adalah perca namanya, itu bisa sangat bermanfaat banyak untuk kegiatan di batik sendiri. Kebun Raya Bogor merupakan sumber inspirasi bagi Rukoyah. Semua isi dari Kebun Raya Bogor ia implementasikan menjadi motif batik seperti kijang, hujan, hujan gerimis, sampai bunga sempur ia pun buat untuk motif batiknya. Semua hasil-hasil karya Rukoyah diikutsertakan dalam pameran-pameran di luar negeri seperti Thailand, Bangkok, bahkan sampai ke negara Jepang. Batik Bogor diantaranya adalah ada kujang kijang, ada hujan gerimis, ada kijang loncat, ada kijang dalam taman, ada kijang terbang, dan terate. Juga sempur yang dikenal dengan lapangan sempur, ternyata kami ada juga motif bunga sempur. Motif-motif itu terinspirasi oleh isi kebun raya. Untuk pameran saya pernah ke China, pernah juga ke Thailand, dan juga ke Jepang. Yang ke Jepang itu karena anak saya yang tadinya kuliah sudah lulus dan sudah sempat bekerja, sekarang membantu sepenuhnya di batik. Jadi anak saya yang mewakili ke Jepang dalam rangka mencari pasar untuk Jepang. Jadi motif-motif apa yang cocok untuk di Jepang. Dikirimnya anak saya adalah perwakilan dari Indonesia sebagai desainer muda yang berangkat ke Jepang. Ibu bagi saya adalah perempuan yang paling hebat di dunia tentunya. Beliau sangat kuat untuk membina bagaimana keluarga kami bisa akhirnya membuat usaha batik Bogor hingga besar seperti ini. Dan ibu ini sangat berperan dalam hal menguatkan keluarga kami. Tentunya dalam berusaha ada saat di atas dan ada saat di bawah. Saat senang tentunya kita sama-sama senang bersama. Walaupun hanya sekedar duduk untuk makan bersama, bersenda gurau, itu sebuah nikmat yang tak terkira. Kemudian saat sedih tentunya bagaimana kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, ibu memegang peranan yang sangat kuat untuk menyemangati seluruh anggota kami untuk bangkit lagi dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Selain itu, sosok ibu memang
pribadi yang sangat teliti sekali. Hal ini sangat mendukung usaha kami. Didukung juga oleh hobi beliau yang gemar membuat model baju, gemar menjahit, saling melengkapi. Tentunya saya pribadi sekarang sudah tumbuh keinginan untuk meneruskan, tapi juga tidak totally benar-benar lepas dari pengaruh ibu dan bapak, karena tentu peranan ibu yang menguatkan tadi itu sangat berperan sekali dalam keberlangsungan kegiatan di Batik Bogor Tradisiku. Sehingga ke depan walaupun saya bisa menghandle dari sisi operasional, tentunya ibu memegang peran yang sangat besar sebagai advisor saya, sebagai penasehat, dan juga bagaimana bisa membantu untuk melihat konsumen pasar batik apa sih yang sekarang dibutuhkan Indonesia tentang batik, yang dulu mungkin hanya mengenal kain atau pakaian saja, tapi juga harus brainstorming juga mengenai produk-produk apa, diversifikasi produk apa yang agar Batik Bogor Tradisiku ini bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Beruntung Rukoyah didukung sepenuhnya oleh sang suami, orang yang sangat konsen dan peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya, di mana hidupnya ia dedikasikan untuk membantu sesama. Beliaulah sumber inspirasi Rukoyah selama ini yang menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha batik Bogor Tradisiku. Yang cukup menginspirasi saya sebenarnya adalah suami saya sendiri, karena beliau adalah orang yang sangat peduli sekali dengan lingkungan dan juga orang lain. Bahkan dulu sempat kami merasa ditinggalkan sebagai keluarga, beliau malah lebih mementingkan urusan orang lain. Namun sekarang, ternyata inilah manfaat. Semoga Rukoyah akan menjadi inspirasi untuk masyarakat luas, dan semoga seni batik Bogor Tradisiku akan semakin sukses dan berkembang. Bogor ingin lebih meningkat lagi. Kalaupun sekarang saya baru punya tempat seperti ini, yang kalau untuk kunjungan, untuk pelatihan sebenarnya sudah cukup ya. Namun saya masih berkeinginan suatu ketika nanti saya mendapatkan rezeki bisa membuat satu tempat yang bisa digunakan juga untuk wisata batik. Jadi situ orang bisa melihat prosesnya, membatiknya, belanjanya, yang akan didukungkan dengan kuliner-kuliner Bogor itu yang sungguh kita masih sangat berharap. Siapa tahu ada yang bisa mensupport.